Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati bersolawat kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dengan sebuah harapan tentu semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, baik di mancanegara, coba buka jendelanya supaya agak terang, buka dari sana aja, dari luar, supaya cahayanya agak terang. Maupun yang di dalam negeri, ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetap bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bila berkenan silakan saja di share link-link kajian dari channel dakwah ini, tetapi linknya ya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Kemudian untuk seluruh doa terbaik dari kalian semuanya yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu, aku ucapkan terima kasih, matur lembah nuwun. Aku juga berdoa semoga doa baikmu untukku Gusti Allah curahkan juga kebaikan doamu itu untukmu. Kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan yang terbaik untuk saudara lainnya, dan insya Allah semoga saja doa-doa kita adalah bagian doa yang terijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mampir ngombe, kita lanjutkan, ya. Aku bacakan dulu komen yang masuk kemarin, ya. Merupakan apresiasiku terhadap kalian semuanya, ya, sebagai penghormatanku atas komen-komen kalian semuanya. Tajuk kita kali ini di mampir ngombe ini di duha yang remang-remang lah, ya. Matahari belum juga dengan tegas menyampaikan sinarnya, ya, remang-remang antara panas dan dingin. Oke, tajuk kita adalah yang jauh hatinya, ya, bukan jaraknya, bercermin kepada sahabat-sahabat. Namun sebelum itu aku sampaikan, ya, aku bacakan dulu komentar-komentar kalian dan aku akan beri tanggapan. Aku pilih tajuk ini, ya, tajuk yang sebetulnya dulu pernah sih sudah aku angkat menjadi sebuah tajuk tentang sahabat-sahabat ini, tapi ini akan menstressing pada satu poin saja, ya. Dan karena ini akhir pekan, aku pilihkan kajian-kajian yang tematiknya ringan-ringan saja, ya. Oke. Aku bacakan dulu komentar dari kalian. Berikutnya Kang Mas Arif Muksinin, ya. Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Terus bersaudara Gupron. Kalau bisa komennya jangan diulang, copy paste itu aja, ya. Nggak menarik. Tapi kamu tanggapi. Apa tanggapanmu terhadap kajian yang aku sampaikan? Kalau komenmu begini-begini aja nggak menarik, ya. Itu tidak hanya untuk saudara Gupron tapi untuk yang lain. Jadi aku bisa ukur otakmu itu bisa menerima nggak apa yang aku jelaskan.
Itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk saudara Gubron ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi JM dan keluarga rezeki kesehatan dan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Berikutnya Gispati, alhamdulillah Pak Nyimak, semoga Tuan Guru cepat sembuh dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih untuk doanya. Berikutnya Bapak Iwan Tamin, Masya Allah, alhamdulillah bisa ngaji, semoga cepat sembuh. Salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayahanda atas doanya ya. Nggak tahu rekapeternya kok sulit. Biasanya cepat, ini lama, hampir 2 minggu ya, lebih. Lebih bahkan. Kemudian Kang Mas Hermas Edison ya, Kalteng hadir Gus. Nyimak pukul 22.41, berarti tengah malam baru nyimak ya. Minum larutan cap titik-titik yang kaleng atau titik-titik, insya Allah batuknya sembuh. Minum 3 kali 1 hari. Oke, terima kasih atas info sehatnya. Oke, terima kasih. Berikutnya, jelas sudah kitab-kitab terdahulu dan Al-Quran mengajarkan kebenaran, tapi kita sendiri menolak kebenaran Allah. Sudah jelas memberi petunjuk, tapi kita pura-pura tidak tahu. Penjelasan Gus di menit 55 sampai habis sangat menarik dan sangat jelas penjelasannya. Oke, terima kasih saudaraku Kang Hermas Edison. Ya, semoga itu bisa menguatkan iman yang kau miliki, yang harus dibangun atas dasar pengetahuan ya, dan semoga penjelasanku itu bisa memperkokoh pengetahuanmu dalam membangun iman. Terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison. Kemudian Mas Sahran Kipari menyemak setelah 4 jam tayang sambil makan siang ditemani hujan lebat. Oke. Agak panjang juga ya, 4 jam kemudian. Kang Mas Indi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamuri-muri, Bangka Belitung nyimak Gus. Peci dan sorban bisa kendor kalau nyimak penjelasan kajian ini Gus. Salam Isra. Kamu itu kayak istilah juga ya. Istilahnya mantep-mantep ya, kayak istilah. Peci dan sorban bisa kendor kalau nyimak penjelasan kajian ini Gus. Salam Isra. Iya memang gimana ya. Makanya aku bilang ketika aku diundang untuk memberikan kajian di pondok pesantren itu, aku bilang aku ini pemberani. Karena aku telah mengukur ya, overlapping ya, lompatan pemikiranku itu sudah aku ukur, itu akan menimbulkan sebuah kejutan yang bisa melanjutkan penolakan dari apa yang aku sampaikan. Karena yang selama ini mereka terima tidak seperti yang aku sampaikan. Maka aku adalah pemberani. Karena apa? Aku berani mengambil keputusan untuk tidak populer. Gitu. Itu risiko yang aku sudah siapkan secara hati, aku sudah siap. Ya. Kalau aku mau populer ya, mau masuk zona nyaman, ya sudah, pemikiran-pemikiran seperti itu nggak usah disampaikan. Bikin aja kajian-kajian, yang penting orang senang, bisa diundang sana, diundang sini, lama-lama terkenal, masuk TV, pakai sorban, pakai peci, pakai sarung, atau apalah yang atribut-atribut lahiriahnya itu sehingga menunjukkan, oh itu ustadz gitu. Tapi aku enggak mau begitu ya. Makanya aku bilang aku pemberani. Aku berani untuk tidak populer. Ya. Karena kalau semua mengambil jalan itu, lalu yang ngurus yang begini ini itu siapa? Coba, siapa? Nah, aku bilang, aku ini pemberani, tapi seseorang ustadz, kiai yang mengundang aku ya untuk mengisi di pondok pesantrennya, dia lebih berani daripada aku.
Ya, jadi benar kalau peci dan sorban bisa jadi kendor. Karena aku melanggar mainstream. Cuman kan aku juga tentunya punya argumentasi yang itu siap. Kalau dimintain pertanggung jawab intelektual ya siap saja. Nggak peduli. Mau alumni mana kek, mau siapa kek, mau sorbannya segede apa kek. Mau pecinya seperti apa kek, nggak ada masalah. Asal kita bawa dalam ranah akademis. Dalam ranah akademis itu egaliter dia. Nggak ada kiai, nggak ada awam, nggak ada ulama, nggak ada ustadz. Sudah sama aja semua. Di sana keilmuan akan teruji. Jadi pemikiran itu kan harus diuji lewat apa? Ya lewat perdebatan. Tapi perdebatan yang bermartabat, ya, di mana intelektual itu dihadirkan. Jadi argumen bukan sentimen. Gitu Kang Jamuri-Muri ya. Oke, terima kasih atas komentarnya. Salam untuk keluarga di Bangka Belitung. Kemudian soleha kita Luisa Adriana, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Elkobaena dari Surabaya. Aku lahir di malam Jumat, artinya udah masuk hari Jumat. Untuk puasa di hari Jumat sepertinya nggak kuat oleh karena ada banyak macam-macam bagi apa ini? Macam-macam bagi-bagi berkat Jumat. Makanannya enak-enak, buah-buahan segar, minuman macam-macam, teh, kopi dan lain-lain. Salam Isra selalu nyimak. Berarti Nabi yang dijanjikan sejak Taurat hingga Injil itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak mau mengakui. Pada akhirnya mereka menanti-nanti hingga kini Nabi tersebut padahal sudah lewat kedatangannya. Mereka itu siapa? Kalau Kristen tidak menanti. Kalaupun menanti itu nanti kedatangan yang kedua. Maka merekamu di sini kan pakai domir, itu harus jelas siapa. Yang menanti itu Yahudi. Mereka masih menanti Mesias berikutnya karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Kalau kita akan menerima. Makanya kemarin kan aku sudah bilang, tapi dasar Kristennya goblok-goblok ya dijelaskan. Nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau Kristen yang pintar-pintar itu ngerti dia. Ya. Islam itu dia mengangkat Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus dari keterpurukan yang dijatuhkan ke titik nol oleh Yahudi, ya, diangkat oleh Islam. Tapi Islam juga menurunkan dari apa yang dinaikkan oleh Kristen sehingga dia menjadi Allah, diturunkan. Makanya kan sudah aku jelaskan satu nada tiga suara. Nadanya sama tapi suaranya beda antara Yahudi, Kristen dan Islam. Gitu loh. Kalau kita lihat dari sini ya, seharusnya hubungan antara Islam dan Kristen itu jauh lebih baik, jauh lebih dekat. Nanti nggak ngerti juga kalau bilang jauh lebih dekat gimana itu. Sudah gini aja aku pakai jauh lebih baik, tidak hard, tidak keras. Tapi fakta di lapangan kan keras. Kita lihat kalau perdebatan itu di Facebook, di WA, ya seharusnya lebih baik karena apa? Islam itu menghormati dan menerima Isa. Makanya kalau ada orang Kristen Isa itu bukan Yesus ya, kue goblok. Yang lebih keras itu adalah Yahudi dengan Kristen. Seharusnya pertarungan itu jauh lebih keras. Karena Yahudi sama sekali tidak memberi harga kepada Yesus. Dijatuhkan ke titik nol. Islam mengangkatnya. Yang jadi masalah lagi kata rafa'a di surat An-Nisa 158 kalau nggak salah itu Allah mengangkat kehadiratnya. Itu dipahami sama yang Islam juga, yang tolol juga.
Jadi Islam itu yang pinter gitu loh. Rafa'a itu mengangkat, tidak terus fisiknya diangkat gitu. Terus nanti turun lagi mau kiamat. Itu kan akidahnya teman-teman Kristen, kok kamu ikuti aja. Kok dikasih tahu gobloknya minta ampun. Yang diangkat itu harkatnya. Allah tidak mau kekasihnya itu dijatuhkan ke titik nol oleh Yahudi. Kan itu pertarungan antara Yahudi dan Islam itu, bukan dengan Kristen. Tapi akhirnya Kristen nyelonong aja nyampur seperti Camba. Karena dia sudah terbebani oleh dogma yang dibangun oleh Paulus lewat soteriologi salib. Gitu loh. Ya. Jadi Yahudi itu sama sekali tidak menerima. Cuman ketika kita lihat dalam pertarungan itu Kristen tuh sok kenal sok dekat sama Yahudi. Padahal Yahudi tidak mau menerima, nggak ngereken. Maka terus nanti lahir istilah Yahudi rohani. Yahudi rohani opo? Yahudi itu ya jasmani ya rohani, tidak diterima. Gitu loh. Nah, ini jarang orang paham. Baik yang Kristen, baik yang Islam dalam perdebatan itu. Makanya aku sekarang kan malas ngikuti perdebatan. Aku dimasukkan grup sana sini ya nggak pernah tak baca. Nanti kalau udah 1000 tak delete, 1000 tak delete. Males aku baca. Nanti ujung-ujungnya saling menghujat. Untuk apa? Sudah bukan levelku lagi yang seperti itu. Kita bicara baik-baik saja, diskusi baik-baik. Gitu. Jangan saling menghujat. Gitu. Ya, jadi kalau kamu bilang mereka masih menunggu, masih menanti kedatangannya, mereka siapa? Harus jelas, gitu ya. Terus yang atas kamu bilang, aku lahir malam Jumat, Jumat masuk lahir malam Jumat. Ya, masuk hari Jumat, untuk puasa di hari Jumat sepertinya nggak kuat oleh karena ada banyak macam berkat Jumat. Jadi kamu nggak kuat karena banyak makanan, terus banyak minuman. Jadi imanmu itu hanya sebatas isi perutmu. Goblok gue. Imanmu itu hanya sebatas isi perutmu. Goblok gue. Aku akan membentuk Islam-Islam yang tangguh. Yang seperti ini aku hajar supaya dia tangguh. Ini perintah Kanjeng Nabi loh. Sosok yang harus kita agungkan, kita muliakan. Kok kamu kalahkan hanya dengan isi perutmu? Berarti imanmu itu hanya sekelas apa yang keluar dari perutmu. Di sini nggak ada singgung menyinggung, nggak belak-belakan ngomong. Mau ngaji, mau pintar, mau jadi Islam yang baik di sini. Kalau nggak mau keluar. Nggak ada basa-basi. Kemarin itu sebetulnya kan aku akan menjelaskan tentang sidik, ya, tentang sidik. Tapi karena komentar yang masuk, akhirnya aku mau menjelaskan Melkisedik di kajian utama kita. Ya nggak apa-apa, ternyata masih ada korelasinya juga ya. Melk, raja kebenaran. Malk, ya, sidik, sedek, kan satu rumpun semitik. Itu artinya benar. Kemarin sebetulnya aku akan membahas, jauh hari itu kan sudah masuk daftar list. Aku akan menjelaskan tentang sidik, ya, tentang sidik. Tapi mungkin nanti atau besok, akhirnya tertunda. Karena nanti kalau tidak aral melintang ada tamu mau datang ke sini, ya, mualaf ya, dan mualafnya cantik-cantik nanti. Tapi kalau jadi, karena masih dalam negosiasi, apakah nanti mau live atau tidak aku tidak tahu. Ya, sidik itu artinya benar. Jadi kalau kamu ngaku beriman, itu kan cangkemmu, mulutmu. Tapi apakah pengakuanmu itu sudah sidik, sudah benar? Lah kalau sama makanan aja yuk keberatan, kok mau dibilang iman yang benar? Aku sebetulnya kemarin mau bahas tentang sidik. Coba kalau kita lihat, apakah kamu begitu saja ngaku beriman terus dibiarkan? Dulu Kanjeng Nabi bersama para pengikutnya sampai mengatakan matan nasrullah. Kapan pertolonganmu itu datang ya Allah?
Begitu beratnya kami mempertahankan iman. Ini ada orang ngaku beriman, ngaku Islam, hanya karena makanan saja dia nggak mampu berpuasa. Itu bisa dibilang sidik nggak itu imannya? Mulut suara ngaku itu gampang saja. Aku ini kekasih Allah, gampang orang ngaku aja. Tapi apakah benar-benar Allah mengakui aku ini kekasihnya? Masalahnya kan di situ. Ya. Semoga ini bukan untuk siapa ya. Ya memang triggernya komentar si Alkoba enak, tapi yang aku sampaikan ini untuk kalian semua. Kalau mau jadi Islam yang benar, ngajinya di sini. Kalau yang gampang tersinggung, gampang baperan ketika aku keras berkata, keluar, jangan di sini. Ini berlaku untuk semuanya. Aku tidak mau Islam ecek-ecek, Islam kacangan, aku tidak mau. Aku mau ketika aku mati nanti melahirkan generasi Islam yang tangguh. Itu yang aku mau. Dan dia harus siap menanggung segalanya. Tidak populer, tidak masalah. Asalkan nama kita insya Allah tercatat di langit. Kalau kamu mau kaya, cari jalan lain. Usaha, bisnis, apa aja banyak. Ya, tapi kalau kamu jadi pembicara, jadi ulama terus kaya, ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Tapi kalau pemikiran-pemikiran yang kontroversi, yang itu overlapping, itu dia jarang populer. Bisa juga sih, tapi probability-nya kan kecil. Tuh, ya. Oke, sekarang aku komentari Kurnia Nur Huzaifah, soleha kita dari Rantau Parapat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya Tulang. Tulang itu om atau paman. Kami di Tanah Batak menyebutnya begitu. Ya. Ini alasannya kenapa guru saya mengatakan Allah memakai bahasa ngelulu. Allah kan melarang Adam jangan melanggar hukum Allah. Oke. Karena hukum selain Allah akan menghasilkan nar. Seperti saling bermusuhan satu sama yang lain. Kemudian Adam melanggar juga setelah Adam hidup dengan hukum selain ternyata benar, hidup nggak karuan. Maka Adam bertaubat ya dan berdoa. Kemudian dijawab Allah, turunlah, teruskanlah atau rasakanlah hidupmu yang gak karuan itu. Ya, begitulah jawaban dalam menerima taubat dan doa Adam. Karena dalam surat Al-A'raf yang ke-23 yang berdoa dan yang bertaubat Adam, dan yang ke-24 dijawab Allah, turunlah. Kalau sudah tobat itu masalah sudah selesai. Gitu loh. Jadi argumentasi guru, tapi jangan salah paham. Aku tetap menghormati kalau gurumu punya pandangan seperti itu. Tapi secara akademis kan aku harus tegas mengatakan gurumu itu salah. Karena kalau sudah bertobat itu tidak ada lagi masalah. Orang sudah diselesaikan dengan tobat. Ngapain lagi dilulu? Kan aku sudah jelaskan. Ketika melakukan kesalahan, ada Adam yang sudah bertobat, ya sudah selesai. Tapi ada Adam yang belum bertobat. Maka dia disuruh turun dari surga. Gitu loh. Kan aku sudah bilang Adam itu manusia pertama, bukan manusia pertama. Dia community. Kalau aku nafsirkannya begitu. Karena apa? Ngelulu kan kemarin sudah jelas. Ngelulu itu mesti dengan yang enak-enak. Nggak ada ngelulu dengan yang nggak enak. Turun kamu turun kamu dari surga. Itu bukan ngelulu. Logikanya nggak masuk. Logika kalimat itu kan juga harus menentukan. Kalau aku bilang jangan makan, nah itu nggak mungkin ngelulu.
Kalau ngelulu itu gini, ayo makan habisin. Gitu. Ya. Paham kamu? Kalau kamu nggak paham juga ya coba belajar lagi. Belajar bahasa ya. Ngelulu itu prinsipnya mesti yang enak-enak yang diucapkan. Karena dia retorika, dia berbalik. Seperti tadi tak jelaskan lagi. Misalkan nih ya, zaman kita masih kecil, sekarang anak-anakku aja lah ya. Tiba-tiba masnya datang, mamanya lagi bikin apa namanya? Katakanlah pisang goreng. Masnya datang dihabisin pisang goreng itu. Mesti kalau aku ngelulu ngomongnya, ayo habisin wes, habisin. Adikmu nggak usah ditinggalin, adikmu kan belum pulang, mana adikmu belum pulang sekolah belum? Ya sudah habisin. Kan enak ngabisin pisang goreng, itu namanya ngelulu. Nggak mungkin ngelulu itu jangan habisin. Karena jangan habisin itu mesti pilihan yang nggak enak. Ngabisin pisang goreng itu yang enak. Logikanya sederhana kok. Itu kan disuruh turun, nggak mungkin itu ngelulu kecuali suruh naiklah kamu ke surga. Mungkin teman-teman lain bisa bantu jelaskan ya. Aku sudah nggak tahu lagi harus bagaimana aku menjelaskannya. Ya. Kalau menurutku sih sudah cukup jelas. Ini bukan ngelulu. Bismillah. Karena kalau ngelulu, logika kalimatnya itu nggak kena. Ngerti? Gak itu. Dia pulang sekolah, katakanlah jam berapa kamu pulang sekolah, Le? Jam 4. Ternyata dia pulang ke rumah jam 6. Kalau aku ngelulu, mesti bahasanya yang enak. Enak bagaimana? Ayo main sana kamu, main sana. Itu ngelulu. Gak mungkin ngelulu. Ayo cepat pulang. Gak begitu. Sama dengan ini. Orang sudah turunlah kamu dari surga kok ngelulu. Ya. Aku sudah merasa cukup karena sudah aku respon ada 2-3 kali lagi. Ya. Kalau kamu belum jelas saja ini, coba tanya kepada seniormu yang sudah jelas ya. Aku kira dari aku cukup gitu. Dan terima kasih ya atas komentarnya. Salam untuk keluarga di Rantau Parapat ya. Oke, berikutnya Kang Irfan Al Akbar masih nyimak dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih, semoga saudara kita ini Kang Irfan Al Akbar selalu dilindungi Allah, diberi keselamatan dalam menjalankan tugas-tugas beratnya. Berikutnya Kang Mas Julian Mudi HSR, ini kalau nggak salah dari Balikpapan. Oh iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus seperti 65 Balikpapan nyimak kajian Gus. Oke, monggo silahkan. Kemudian soleha kita Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didik nyimak Gus, oke, terima kasih. Empu 99 Gus, oke, terima kasih. El Diablo ya, terima kasih. Kumaha Bandung ya. Siapa lagi ini? Oke, sudah ya. Sudah, sekarang kita ke tajuk kajian kita. Tajuknya adalah yang jauh hatinya bukan jaraknya. Ya. Aku itu kan kontraktor. Artinya itu kontraktor itu tukang ngontrak. Nggak tahu sudah berapa kali pindah rumah kontrakan. Ya, ya gimana sih, maunya sih ya punya rumah, tapi kalau rezekinya dari langit belum dikirim-kirim juga, belum ditransfer sama Allah, ya sudah. Kan jurusnya cuma 2. Kalau kamu dalam zona penderitaan ya bersabar. Kalau kamu dalam zona kenyamanan ya bersyukur, gitu aja. Sudah,
nggak ada cara lain. Ya, jadi aku ngontrak itu pindah-pindah. Ya. Jadi ingat masa lalu kehidupanku waktu kecil. Orang tua aku juga itu dulu, karena kami kan proletar ya, kaum proletar, ngontrak-ngontrak juga. Tapi sesuatu yang sangat aku ingat dan ternyata itu menjadi budaya yang begitu agung karena dibangun dari agama. Setiap mau pindah itu mamaku mesti mencari orang-orang yang pernah dihutangi dan dibayar hutangnya. Aku masih kecil, ya masih kelas 2 SD gitu. Aku masih ingat. Kalau kami di Siantar sana pakai sado. Sado itu di sini dok kini sado itu apa ya, Le? Yang ditarik sama kuda itu loh. Dokar. Kalau kami nyebutnya sado. Jadi begitu mau naik sado, barang-barang sebagian sudah dikemasi, itu mamaku mesti nyari tetangga-tetangga dan bilang ada nggak lagi ya yang utangnya belum aku bayar. Itu dibayar terus kami pindah. Ya kan karena alasan macam-macam. Ada ya kontrakannya dinaikkan, ada kontrakannya nggak dikontrakan lagi, mau ditempati sendiri, ada yang basa-basi, ya mau ngomong kontraknya dinaikkan nggak cukup mampu, tinggal ngomong saja mau dijual, padahal mau mencari pengontrak yang berani dengan harga tinggi. Ya biasalah gitu ya, sudah orang Jawa bilang segojangan. Terlalu gampang untuk dibaca sebetulnya maunya yang punya rumah ini seperti apa gitu ya. Jadi sejak itu belum lahir ya, ngontrak. Sepertinya aku menapak tilasi sejarah orang tua. Ngontrak sana, ngontrak sini. Dan setiap kali aku berdoa, alhamdulillah Allah kabulkan. Karena aku nggak mau jauh-jauh dari rumahnya. Aku nggak mau jauh-jauh. Aku ingin selalu dekat rumahnya. Supaya aku bisa melaksanakan pesan Kanjeng Nabiku. Nabiku mengatakan, karena menurutku itu perintah. Itu perintah, itu kewajiban. Berjamaah itu perintah, sholat itu juga perintah. Jadi kalau kamu sholat di rumah, ya yang kamu jalankan hanya perintah sholatnya. Tapi perintah jamaahnya tidak kamu lakukan. Kalau kamu berjamaah sholat di rumah, seperti itu. Tetapi kalau kalau kamu sholat munfarid di rumah tidak berjamaah, yaitu kamu hanya menjalankan perintah sholatnya. Ini yang pakai celana jangan pura-pura budak loh, dengerin. Kalau yang pakai rok terserah. Kalau kamu sholat munfarid, sholat sendiri di rumah, itu kamu hanya menjalankan perintah sholatnya, tapi kamu tidak menjalankan perintah jamaahnya. Tapi kalau kamu berjamaah di masjid, di langgar, di musola, kamu menjalankan dua-duanya. Kamu menjalankan perintah sholatnya, kamu menjalankan perintah jamaahnya. Jadi jangan punya anggapan kalau kamu sudah sholat di rumah terus selesai masalah. Tidak, ada masalah lagi. Yaitu perintah jamaahnya nggak kamu tunaikan. Itu Nabi kita loh yang menyuruh. Bagaimana pentingnya jamaah sampai Kanjeng Nabi ngendikan, aku akan bakar rumah mereka yang tidak mau berjamaah ke masjid. Coba. Jadi aku selalu berdoa, ya Allah semoga dapat kontrakan yang tidak jauh-jauh ya dari langgar, dari musola, dari masjid. Dan alhamdulillah Allah selalu kabulkan. Ya. Kenapa aku tidak setangguh sahabat Sa'ban? Yang nanti akan aku ceritakan. Aku mengukur diriku, aku tidak setangguh sahabat Sa'ban. Ya. Jadi aku minta, ya Allah, tempatkanlah hamba di tempat yang itu dekat dengan langgar, dengan musola, dengan masjid. Tujuannya apa? Supaya aku bisa sholat berjamaah. Ya, oke. Jadi itu yang aku mau stressing point
berjamaah itu perintah. Ya. Kalau kamu pakai rok ya kamu silakan tidak usah berjamaah. Tapi kalau kamu pakai celana ya kamu harus berjamaah. Kalau kamu nggak mau berjamaah ya ganti celanamu sama rok. Kan gampang. Gitu aja. Ya, gampang. Dari satu tempat ke tempat yang lain aku kadang-kadang mendapatkan sebuah pemandangan yang itu miris. Ya. Miris banget. Di kontrakan yang sebelum ini, kontrakan yang lalu, itu aku punya tetangga. Rumahnya itu di depan langgar. Ya, di depan musola. Tapi tidak pernah mau ke langgar. Jangankan sholat berjamaah, sholat sendiri pun tidak. Padahal rumahnya di depan langgar. Ya. Nah sekarang aku ngontrak yang kesini, terulang ada juga yang seperti itu di kontrakanku yang baru ini. Rumahnya itu di depan langgar, tapi dia jangankan berjamaah, sholat aja kagak. Jadi tidak jauh. Secara hitungan langkah itu tidak jauh. Orang dilihat mata aja nampak. Tapi tidak mau sholat, tidak mau berjamaah ke langgar. Gitu loh. Ya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, aku sendiri tentunya kasihan banget orang ini. Dia kira hidup itu hanya di sini dan nanti selesai. Ya. Oke. Coba kita kilas balik ke sahabat Sa'ban. Sahabat Sa'ban itu kalau dia sholat, dia selalu ngambil pojok kanan. Ya tujuannya sih supaya dia tidak mengganggu yang lain. Pojok paling kanan. Selalu tertib gitu. Satu ketika Sa'ban nggak hadir ketika sholat subuh. Kanjeng Nabi tanya. Sebelumnya ditunggu. Tapi karena takut kesiangan ya sudahlah. Ternyata sampai selesai sholat subuh, sahabat Sa'ban juga enggak muncul. Kanjeng Nabi tanya, kemana Sa'ban? Jamaah enggak ada yang tahu. Kanjeng Nabi tanya, ada yang tahu rumahnya Sa'ban? Saya ya Rasulullah. Kamu bisa antar aku? Bisa. Nah, terus diantar. Mereka menuju ke rumahnya Sa'ban. Begitu. Ya. Sebelumnya aku lanjutkan, aku jelaskan dulu. Para imam-imam yang ada itu kebanyakan meniru tapi tidak mencontoh. Aku sudah jelaskan ya, bedanya meniru dan mencontoh. Kalau meniru itu dia tidak tahu konteksnya apa, hanya meniru saja. Kalau mencontoh dia tahu konteksnya apa. Ya. Kanjeng Nabi itu kalau habis ngimami terus dia pindah posisi agak begini. Selesai salam tuh begini. Dan beliau mengkontrol semua jamaahnya. Siapa yang datang, siapa yang nggak datang, kemudian ditanyakan. Persis dengan ketidakhadirannya saudara sahabat Sa'ban. Gitu. Jadi gini itu maksudnya mengkontrol. Siapa yang berjamaah, siapa yang tidak. Kalau nggak berjamaah ada apa kita harus tahu. Apa sakit atau apa. Lah imam-imam sekarang memang begini juga. Tapi dia kagak tahu ngapain begini ya begini doang. Itu namanya meniru tidak mencontoh. Ya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus pindah posisi begini. Sama begini. Tapi dia tidak tahu kenapa harus merubah posisi. Itu banyak. Coba tanya imammu, kenapa Anda setelah salam kok merubah posisi? Tahu nggak dia? Oke, kita lanjutkan saudara. Akhirnya Kanjeng Nabi menempuh perjalanan ya, dan ternyata cukup lumayan jauh juga rumahnya Sa'ban. Dan ketemulah di sana. Ketika ditanya Assalamualaikum gitu ya,
Yang keluar seorang ibu-ibu, lalu ditanya apakah ini rumahnya Sa'ban? Ya, benar. Di mana dia? Dan dikatakan dengan berlinangan air mata, ternyata wanita paruh baya itu adalah istri dari Sa'ban, dan dijelaskan bahwa sahabat Sa'ban telah meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, makanya kita harus siap sedia. Ya, harus siap sedia. Barulah Kanjeng Nabi tahu bahwa ketidakhadirannya sholat berjamaah ke masjid karena Sa'ban telah menyelesaikan tugas kehidupannya di dunia, yaitu meninggal. Di situ terus istrinya bertanya, karena ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa suaminya kok mengucapkan itu? Ya, 3 yang dipertanyakan, dan itu sudah pernah kita kaji. Tapi sekarang aku akan membahas yang 1 saja. Nanti kalau yang supaya lengkap, lihat kajian kita yang ada sekitar setengah tahun atau 1 tahun yang lalu sudah kita bahas. Yang aku mau stressing pointkan ke kalian tentang jauh. Jadi istrinya sahabat Sa'ban tanya, kenapa mengucapkan ketika sakaratul maut, suami tercintanya mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Baru dijelaskan oleh Kanjeng Nabi bahwa saat itu sahabat Sa'ban diperlihatkan janji-janji yang akan dia terima sebagai amalan solehnya, menempuh jarak yang begitu jauh untuk bisa berjamaah. Setelah dia tahu bahwa dia akan memperoleh balasan atas amal solehnya, Sa'ban mengatakan, kenapa kok tidak lebih jauh ya? Seandainya lebih jauh lagi jarak yang harus kutempuh untuk bisa berjamaah, tentunya aku akan mendapatkan rahmat yang lebih banyak lagi. Itu masalah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Sahabat Sa'ban saja yang telah, karena di kisah itu diceritakan jaraknya itu memang cukup jauh, dan sudah menempuh perjalanan itu untuk bisa sholat berjamaah. Sa'ban saja masih menyesal. Kenapa kok tidak lebih jauh lagi jaraknya? Sehingga aku akan mendapatkan rahmat yang lebih banyak lagi dari perjalanan jauh yang harus aku tempuh. Nah, ini iman. Imannya itu sidik, benar. Sudah teruji lewat menempuh sekian jarak untuk bisa berjamaah. Ini namanya iman yang sidik. Ya. Sahabat Sa'ban yang sudah melakukan saja masih menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Sekarang apa yang harus ada dalam otak-otak kalian yang belum mau sholat berjamaah itu? Coba. Apa? Ya, kalau kamu seperti aku tidak setangguh sahabat Sa'ban, ya kamu harus cari tempat yang dekat dengan langgar, dekat dengan musola, dekat dengan masjid, supaya kamu bisa menunaikan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi untuk sholat berjamaah. Disiasati dengan cara begitu. Karena aku di awal sudah bilang, aku tidak setangguh sahabat Sa'ban, maka aku selalu berdoa kepada Gusti Allah yang Maha Agung, tempatkan hamba-Mu ini ya Allah di tempat yang dekat dengan rumah-Mu, agar hamba bisa berjamaah. Siasatnya kan begitu. Supaya nanti ketika mati kita punya argumentasi untuk berhadapan dengan pengadilan. Bahwa kita sudah membuktikan iman kita itu sidik, benar. Bukan yang iman asal ngomong beriman saja. Ya. Lalu kenapa ada dalam kehidupan keseharian kita orang yang
Rumahnya itu loh di depan langgar. Rumahnya di depan masjid. Rumahnya itu hanya sekian langkah di depan musola. Tapi kagak mau masuk berjamaah sholat ke langgar, ke masjid, ke musola. Kenapa? Ya seperti yang judul aku bilang tadi. Yang jauh itu bukan jaraknya. Yang jauh itu adalah hatinya. Maka kalau AA kita dari Bandung jagalah hati itu ya ada benernya. Maka kita harus menjaga hati kita. Karena kalau hati kita sudah terpaut, aku jadi ingat sahabatku yang almarhum Hilmi Mahri, dia marganya Mahri. Yang pernah aku bilang dia salafi tapi dia suka sastra, suka musik juga. Tapi akhirnya musiknya dia tinggalkan, sastranya masih tetap. Karena di salafi tentunya kalian tahu sendiri ya. Maka aku bilang sama dia, kalau kamu ngobrol tentang sastra ya sama aku aja. Gitu. Akhirnya dia merasa nyaman dengan kehadiranku, dia selalu mendiskusikan dengan karya-karya sastranya. Itu ikatku ada salah satu, karena dia bikin yayasan namanya Al-Ma'un. Dia bilang begini, Coh, kalau panggil aku Coh gitu dia. Aku pengen naruh Kanjeng Nabi sesuk ini. Ini Kanjeng Nabi ini dia. Maka dia bikin yayasan Al-Ma'un. Ya. Jadi orang-orang terlantar, orang-orang yang terlantar peminat itu dia kumpulkan. Dia punya lahan gitu, dibikinkan rumah gitu. Ya. Terus di situ ada langgarnya ya sederhana tentunya ya. Yang penting bisa tidur, bisa untuk bermalam gitu ya. Jadi kalau ada pedagang-pedagang jauh atau orang yang tukang benerin kasur itu ya dari Jawa Tengah datang ke sini tuh tidurnya di situ. Karena ada mbok-mbok tukang benerin kasur yang dari randu ya, dari kapas itu. Ya. Dia kalau nggak salah pernah ngelukis itu, jadi langgarnya itu sederhana dia lukis gitu. Seingatku atau aku yang mengasih judul lukisan atau dia, aku lupa, tapi judulnya sangat bagus. Jangan jauh-jauh dari rumahnya. Singkat, tapi dia penuh makna. Bait itu rumah, baitullah rumah Allah. Langgar, musola, masjid itu baitullah. Maka dikasih judul jangan jauh-jauh dari rumahnya. Nah, jauh dan dekat itu tergantung bagaimana kita mensikapinya. Sa'ban meskipun jauh tapi hatinya dekat, maka yang jauh itu menjadi dekat. Tapi walaupun jarak langkah itu dekat, hanya berapa langkah, tapi hatinya jauh. Dia kagak mau masuk untuk sholat berjamaah. Meskipun secara langkah paling 2-3 langkah sudah sampai. Orang di depan rumahnya kok hanya ke seberang jalan. Kagak mau, gue belum pernah lihat dia masuk ke masjid sholat berjamaah, nggak pernah lihat. Karena apa? Yang jauh hatinya, bukan jaraknya. Maka mari kita menjaga hati supaya kita tidak jauh-jauh dari rumahnya. Itu yang bisa aku sampaikan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, di akhir pekan ini. Dan apabila kau sedang berakhir pekan, ya ingat waktu. Ketika masuk sholatlah dahulu. Nanti silakan melanjutkan perjalananmu berakhir pekan. Bila kau makan, ajaklah makan semuanya untuk memakan makanan yang sama dan di atas meja yang sama. Sehingga engkau bisa menjadi panutan bagi yang lain. Begitulah Islam mengaturnya. Ya. Oke. Kita
saling berdoa ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.